Tidak banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk kabur dari negara yang benar-benar terisolasi tersebut. Salah satunya ya dengan cara yang sangat-sangat manual lah gitu ya, yaitu mereka mengendap-endap alias berjalan secara sembunyi-sembunyi agar tidak tertangkap oleh petugas penjaga perbatasan yang ada di Korea Utara. Nah, petugas perbatasan ini berada di setiap sudut negara tersebut, jadi benar-benar nggak bisa kabur sebenarnya. Nah, di saat itu, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang Korea Utara, sebuah negara yang sampai saat ini masih menerapkan kebijakan politik sosialisme yang mengadaptasi dari konsep politik komunisme. Seperti yang kita tahu ya geng, dari zaman dulu kan memang Korea Utara ini cukup terisolasi dan sangat sulit bagi orang-orang untuk bisa berkunjung ke negara yang satu ini. Walaupun sekarang kondisinya udah cukup berbeda gitu ya, mulai ada turis, mulai ada pengunjung dari negara lain yang datang ke sana, tetapi peraturannya masih cukup ketat karena ada beberapa peraturan seperti misalnya kayak nggak boleh foto sembarangan, nggak boleh datang ke tempat-tempat yang dianggap sakral di sana. Pokoknya nggak sebebas yang dibayangkan lah. Terus ada aturan yang benar-benar ketat, yaitu tidak boleh mendokumentasikan, baik itu video atau foto, kondisi militer di sana, kemiskinan di sana, dan hal-hal lainnya yang mereka anggap tabu. Kalau ada yang melanggar, mungkin untuk peringatan pertama nih, kalau mereka lagi baik gitu ya para petugasnya, kalian hanya diminta untuk menghapus data-data dari dokumentasi tersebut. Tetapi kalau mereka lagi masuk angin gitu, lagi nggak bersahabat, nah itu bisa-bisa kalian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan penjara Korea Utara merupakan salah satu penjara terkejam yang ada di muka bumi. Lalu geng, keterbukaan Korea Utara terhadap pendatang bukannya malah membuat penduduk Korea Utara sendiri menjadi terbuka juga untuk bisa berkunjung ke negara lain. Jadi hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Orang boleh masuk ke Korea Utara, tetapi warga Korea Utara tidak boleh keluar dari negara tersebut. Bisa kebayang gak tuh hidup kalian seperti di dalam tempurung? Kalian gak pernah ngerasain yang namanya luar negeri, gak pernah ngerasain ya sekeliling bumi ini rasanya gimana. Kalian hanya bisa melihat Kim Jong Un yang unyu-unyu dan gemoy setiap hari. Maka dari itu, kita pasti sering mendengar adanya pemberitaan tentang warga negara Korea yang berhasil melarikan diri dari negara tersebut, yang mana biasanya mereka nyebrang atau melarikan diri ke negara tetangga yang masih saudara tetapi bermusuhan, yaitu Korea Selatan. Dan biasanya orang-orang yang berhasil kabur dari Korea Utara ini akan ditampung di sebuah tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi hari ini kita bakal ngebahas nih geng tentang kisah dramatis yang dialami oleh seorang warga negara Korea Utara yang berhasil kabur dari negara tersebut. Cerita ini berasal dari seorang perempuan yang bernama Park Song-mi yang sengaja berencana untuk kabur dari sana karena ingin bertemu dengan sang ibu, yang mana ibunya ini sudah sejak lama berhasil kabur dari Korea Utara. Jadi dia pengen nyusul ibunya. Nah, nanti juga kita bakal bahas tentang mengapa orang Korea Utara terdorong untuk melarikan diri dari negara tersebut. Langsung aja kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam cerita pertama, yaitu cerita kaburnya Park Song-mi dari Korea Utara. Jadi Park Song-mi ini adalah salah satu dari sekian banyak warga negara Korea Utara yang berhasil kabur dari negara itu. Song-mi bersama dengan ayahnya dan juga ibunya yang bernama Myung-hui pernah sebelumnya mencoba untuk kabur ketika Song-mi ini masih sangat kecil, yaitu usianya masih 4 tahun di masa itu. Yang mana upaya untuk melarikan diri ini adalah ide dari sang ibu, yaitu Myung-hui. Tidak banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk kabur dari negara yang benar-benar terisolasi tersebut. Salah satunya ya dengan cara yang sangat-sangat manual lah gitu
gitu ya, yaitu mereka mengendap-endap alias berjalan secara sembunyi-sembunyi agar tidak tertangkap oleh petugas penjaga perbatasan yang ada di Korea Utara. Nah, petugas perbatasan ini berada di setiap sudut negara tersebut, jadi bener-bener nggak bisa kabur sebenarnya. Nah, di saat itu Song Mi yang masih kecil digendong di punggung sang ibu yaitu Myung Hui, dan akhirnya mereka berhasil kabur dari Korea Utara. Song Mi dibawa oleh Myung Hui untuk kabur sampai ke Cina. Nah, sesampainya di Cina, ada kerabat mereka di sana sehingga mereka bisa bersembunyi di sebuah peternakan babi milik kerabatnya tersebut. Nah, namun di saat itu mereka sadar kalau sebenarnya mereka tidak sepenuhnya aman. Walaupun sudah berada di beda negara, tetapi Cina itu adalah negara sekutu Korea Utara, yang mana kemungkinan pihak pemerintah Korea Utara sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Cina untuk mencari imigran-imigran asal Korea Utara yang berhasil kabur dari negaranya secara ilegal. Dan bener aja, singkat cerita, entah bagaimana caranya, entah karena ada yang membocorkan, atau mungkin memang mereka sudah dimata-matai atau dibuntuti, pihak imigrasi dan kepolisian Cina itu berhasil menangkap Myung Hui dan juga Song Mi. Dan di saat itu, mereka ditemukan sedang bersembunyi di sebuah peternakan babi dengan kondisi yang sangat kotor dan memprihatinkan. Saat mereka ditangkap, Myung Hui, ibunya, beserta ayahnya Song Mi, itu memohon kepada polisi Cina untuk tidak dikirim kembali ke Korea Utara. Bahkan kerabat mereka ikut membela dengan mengatakan bahwa saya sebagai gantinya, kata mereka di saat itu, karena mereka memohon banget agar tidak dikirim ke sana lagi. Di saat itu, si polisi Cina ini memang kejam banget, mereka nggak peduli. Kerabat dari keluarga Myung Hui ini sampai dipukul hingga luka-luka dan babak belur karena dianggap ikut campur dan menghalang-halangi polisi Cina untuk menangkap imigran ilegal tersebut. Dan yang menyedihkannya adalah Song Mi dan keluarganya harus menerima kenyataan kalau mereka harus dikirim kembali ke Korea Utara. Di saat itu, kedua orang tuanya tangannya sampai diborgol dan mereka dibawa ke salah satu kamp penjara yang terkenal di Korea Utara. Kedua orang tuanya mengalami penyiksaan, sementara Song Mi itu karena masih di bawah umur, masih kecil, dia dikembalikan kepada keluarga besarnya yaitu kakek neneknya yang merupakan orang tua dari sang ayah yang tinggal di daerah Musan, yaitu sebuah kota di Korea Utara yang berjarak sekitar setengah jam dari perbatasan Cina. Lalu geng, di saat itu akhirnya Song Mi pun dirawat oleh kakek neneknya sampai dia besar dan dia tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya lagi. Selama dia tinggal bersama kakeknya itu, sebenarnya dia putus sekolah karena di saat itu memang sistem di Korea Utara sebenarnya menggratiskan yang namanya sekolah atau pendidikan karena mereka memakai sistem komunis. Nah, tetapi di negara tersebut juga terjadi korupsi dan suap menyuap. Setiap anak yang mau sekolah harus mampu menyuap para guru agar mau mengajar, sehingga embel-embel gratis itu pun tidak berlaku di sekolahan yang ada di Korea Utara. Bisa kebayang ya geng, untuk sekolah aja ribet di sana, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia ya sudah jelas, ada yang gratis, ada yang bayar gitu kan. Kalau di Korea Utara sebenarnya semuanya gratis, tetapi karena guru-gurunya itu agak korup gitu ya, akhirnya mereka meminta suap alias minta dibayar kepada murid-murid yang mau sekolah. Karena kakeknya Song Mi tidak punya uang, karena backgroundnya adalah orang yang kurang mampu, akhirnya Song Mi terpaksa untuk nggak sekolah. Jadi ketika semua anak seumurannya itu bersekolah, Song Mi ini justru menghabiskan masa kecilnya dengan berburu cengkeh untuk bisa memberi makan kelinci di peternakannya. Song Mi juga tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik karena dia ya tumbuh kembangnya itu bisa dikatakan tidak dengan makanan yang bergizi, dan hal itu membuat tubuhnya jadi rentan. Sehingga Song Mi ini seumur hidupnya sering jatuh sakit karena kelelahan bekerja dan tidak makan dengan cukup. Lalu singkat cerita nih geng, 5 tahun sudah berlalu semenjak Song Mi berpisah dengan kedua orang tuanya dan orang tuanya dimasukkan ke dalam kamp penjara. Lalu tiba-tiba di suatu malam nih geng, entah dari mana datangnya, secara mengagetkan ayah dari Song Mi tiba-tiba muncul di depan Song Mi. Yang mana di saat itu Song Mi sedang tidur di kamarnya, yang kemudian ayahnya ini langsung memeluk Song Mi. Song Mi pun kaget sekaligus bahagia karena ayahnya sudah keluar dari penjara. Nah, namun lagi-lagi hal ini hanya kebahagiaan sementara yang dirasakan oleh Song Mi, karena ternyata 3 hari setelah dia bertemu dengan sang ayah, karena ayahnya ini sudah keluar dari penjara, ternyata ayahnya itu keluar dari penjara dalam kondisi yang sedang sakit. Selama 3 hari bersama Song Mi, kondisi ayahnya ini semakin menurun. Jadi kesehatannya semakin menurun dan 3 hari kemudian ayahnya meninggal dunia. Nah, sebelum ayahnya meninggal dunia, sebenarnya Song Mi sudah sempat menanyakan kepada ayahnya perihal sang ibu, kemana ibunya.
Myung Hui. Nah, ternyata ibunya belum dibebaskan. Entah karena ayahnya itu sedang sakit makanya dibebaskan, atau entah karena alasan lain. Tapi yang jelas, seminggu setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba Myung Hui, ibunya, itu dibebaskan dari penjara. Dan di saat itu, Myung Hui langsung menuju ke rumah mertuanya untuk menemui sang anak, Songmi. Di saat itu mereka sangat bahagia nih geng, karena sudah lama tidak bertemu, 5 tahun kurang lebih. Di saat itu dia sampai memeluk Songmi sangat lama. Dan sambil menangis, Songmi ini menjelaskan kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Myung Hui serasanya runtuh seluruh dunianya, karena dia berharap bisa bertemu dengan keluarganya secara utuh. Tetapi sayangnya, suaminya sudah pergi duluan. Seketika suasana bahagia itu menjadi suasana yang menyedihkan, suasana duka, dan membuat Myung Hui jadi putus asa. Dan hal itu membuat Myung Hui akhirnya berpikiran nekat lagi. Dia ingin mengambil keputusan yang ekstrim, yaitu ingin kembali mencoba melarikan diri lagi dari Korea Utara seorang diri. Nah, kali ini dia tidak mau mengajak Songmi karena dia takut nantinya kenapa-napa. Namun di saat itu Myung Hui tidak memberitahu anaknya kapan dia akan pergi, kapan dia akan melarikan diri dari Korea Utara. Dia hanya mengutarakan rencananya itu kepada anaknya, tetapi tidak jelas kapan itu akan dia lakukan. Namun ternyata geng, Myung Hui tidak menunggu lama. Di hari itu dia ketemu sama anaknya, dia putus asa, dia sedih karena suaminya udah meninggal. Malam harinya dia mulai merencanakan untuk kabur. Dia kabur tepat pada malam hari atau sekitar dini hari. Di saat itu, dia sudah tidak ada lagi di rumah. Dan Songmi yang terbangun dari tidurnya melihat ibunya sudah tidak ada lagi di rumah, menangis sejadi-jadinya. Kondisi Songmi di saat itu benar-benar menyedihkan. Ayahnya meninggal dunia, sang ibu pun kabur meninggalkan dia. Songmi di saat itu tidak bisa menyalahkan ibunya, karena ibunya udah putus asa dan dia ya nggak tahu harus berbuat apa. Dia juga paham kalau ibunya nggak ngajak dia untuk kabur kali ini karena takut Songmi kenapa-napa. Ya kalau sebelumnya Songmi mungkin masih belum cukup umur, tapi kalau misalkan ditangkap untuk kedua kalinya, bisa jadi Songmi bakal dihukum mati gitu ya sama pemerintah Korea Utara. Nah makanya sang ibu memilih untuk kabur sendiri. Lalu singkat cerita, Songmi di saat itu sudah tidak mengetahui kabar ibunya lagi. Entah ibunya masih hidup, entah ibunya sudah meninggal di dalam pelarian itu, nggak tahu lagi. Jadi, tahun demi tahun pun berlalu, sampai pada akhirnya 10 tahun kemudian. Selama 10 tahun, Songmi merasakan bagaimana beratnya hari-harinya tanpa ibu dan ayahnya. Kalau sebelumnya dia mengetahui ayah dan ibunya di dalam penjara, tetapi kali ini dia justru menyadari ayahnya sudah meninggal dan dia tidak tahu ibunya ada di mana. Tidak lama setelah itu, kakek dari Songmi meninggal dunia dan disusul oleh sang nenek yang jatuh sakit. Nah, bayangin aja di umur dia yang masih sangat muda, dia harus merawat neneknya yang sedang sakit. Jadi cobaan demi cobaan menimpa Songmi. Di saat itu Songmi tidak memiliki cukup uang untuk bisa membawa neneknya ke dokter. Untuk makan aja tuh mereka sulit, apalagi untuk berobat. Dan di saat itu, untuk bisa bertahan hidup, Songmi ini sampai harus mencari tanaman di pegunungan Korea Utara yang membutuhkan waktu 2 jam perjalanan dari rumahnya. Dan dia selalu berjalan kaki ke sana dan melakukan pekerjaan itu setiap pagi. Dan setelah dia mendapatkan tanaman yang dibutuhkan, dia memilah-milah tanaman tersebut. Ada yang untuk dia konsumsi bersama neneknya, ada juga yang untuk dia jual. Jadi perjuangan hidupnya semenyedihkan itu, geng. Kebanyakan tanaman yang didapatkan oleh Songmi ketika dia mencari di pegunungan itu merupakan tanaman-tanaman herbal. Namun untuk dijual itu harus melalui proses terlebih dahulu. Jadi dia pulang dari gunung tuh nggak langsung dia perjualbelikan. Jadi harus dibawa pulang, dicuci terlebih dahulu, dipotong-potong lalu dikeringkan. Jadi ada prosesnya. Dan bayangin aja, itu membutuhkan waktu seharian untuk dia mengerjakan itu, belum lagi proses jualnya. Dan itu harus dia kerjakan setiap hari. Jadi bisa dikatakan Songmi ini nggak punya waktu untuk mikirin masa depan. Sekolah aja enggak, kerjaan apalagi nggak ada. Dia cuma mencari tanaman-tanaman liar tersebut. Dan untuk makan dalam 1 hari aja, itu sudah sangat syukur. Lalu bagaimana dengan kondisi ibunya? Apa kabar ibunya? Nah sekarang kita cerita bagaimana kondisi ibunya nih, geng. Jadi, di saat ibunya ini kabur untuk kedua kalinya, ibunya yang bernama Myung Hui tersebut berhasil kabur dari Korea Utara tanpa tertangkap, alias ya dia masih hidup. Yang ekstrimnya adalah dia ini kembali kabur dari Cina. Namun untuk kali ini dia tidak bersembunyi. Kalau sebelumnya dia sempat bersembunyi di sebuah peternakan babi yang ada di Cina, tapi untuk kali ini dia terus melakukan perjalanan masuk-masuk ke dalam hutan yang ada di Cina. Dan perjalanan dia selama di Cina itu memakan waktu hampir
1 tahun. Jadi dia tuh nomaden, benar-benar berpindah-pindah. Perjalanan dia dari Cina ini, dia lanjutkan sampai ke Laos, kemudian sampai ke Thailand, lalu baru akhirnya Myung-hui ini sampai berhasil tiba di kedutaan Korea Selatan yang ada di Thailand. Sesampainya di sana, Myung-hui langsung mendapatkan perlindungan dari pemerintah Korea Selatan karena memang mereka memiliki kesepakatan untuk menempatkan warga negara Korea Utara di kamp perlindungan. Nah, setelah itu Myung-hui langsung diterbangkan ke Seoul, Korea Selatan. Setelah itu Myung-hui menetap di sebuah kota industri yang bernama Ulsan yang ada di wilayah selatan. Untuk bertahan hidup di sana, Myung-hui ini memutuskan untuk bekerja di pabrik pembuatan kapal untuk membersihkan bagian dalam kapal. Nah, selama di sana dia bekerja setiap hari tanpa adanya istirahat, dan selain untuk membiayai kebutuhannya, Myung-hui di saat itu juga menabung untuk mendapatkan uang yang banyak agar bisa membantu anaknya Song-mi serta keluarganya yang lain yang masih hidup agar bisa kabur dari Korea Utara melalui perantara, yang mana perantara ini harus dibayar mahal. Lalu singkat cerita nih geng, setelah semua uang terkumpul, barulah Myung-hui membayar perantara untuk bisa membantu anaknya Song-mi agar bisa kabur, yaitu dengan uang sebesar kalau dirupiahkan sekitar 316 juta rupiah. Di saat itu, Myung-hui langsung memberikan alamat anaknya kepada si perantara. Nah, dia juga berpesan tolong sampaikan kepada Song-mi kalau ini semua yang memberikan adalah ibunya. Di saat itu, si perantara ini langsung mendatangi Song-mi. Nah, Song-mi di saat diberitahukan kalau dia akan dibantu untuk kabur dari Korea Utara karena ibunya sudah membayar sejumlah 316 juta rupiah. Di saat itu dia kegirangan, dia sampai senang sekali dan lompat-lompat geng. Di saat itu dia tidak menyangka kalau ibunya masih ingat dengan dia, gak lupa dengan dia, dan berusaha untuk membawanya kabur juga keluar dari Korea Utara. Dan Song-mi di saat itu mulai membayangkan dia akan segera keluar dari segala penderitaan yang ada di Korea Utara. Lalu singkat cerita, si perantara ini akhirnya langsung membawa Song-mi untuk kabur dengan jalur yang sudah mereka tentukan. Dan di saat itu, selama perjalanan sangat-sangat lancar. Song-mi berhasil dibawa keluar dari Korea Utara dan sampai Cina. Song-mi pun menyeberangi sungai Yalu yang ada di Cina. Dan selama perjalanan, mereka sembunyi-sembunyi. Nah, selama pelarian Song-mi bersama si perantara yang dibayar oleh Myung-hui ini, mereka itu kabur secara sembunyi-sembunyi dan berpindah lokasi pada malam hari. Dan cara ini sangat efektif untuk menghindari mereka bisa tertangkap oleh para petugas perbatasan. Dan setelah itu, mereka berhasil menaiki sebuah bis untuk pergi ke negara Laos. Sesampainya di Laos, mereka beristirahat di sebuah gereja dan keesokan harinya barulah mereka menuju ke kedutaan Korea Selatan. Nah, di sini agak kurang informasi nih. Kedutaan Korea Selatannya yang di Laos atau di Thailand sama seperti ibunya. Tapi yang jelas mereka ke kedutaan Korea Selatan. Di saat itu, seperti sebelumnya, Korea Selatan yang memang sudah sepakat untuk membantu orang-orang yang kabur dari Korea Utara, itu langsung berencana untuk menerbangkan Song-mi ke pusat penampungan yang ada di Korea Selatan. Nah, tapi di saat itu, Song-mi sempat menginap terlebih dahulu selama 3 bulan di kedutaan Korea Selatan. Jadi dia nggak langsung terbang. Lalu singkat cerita, setelah 3 bulan, barulah dia diterbangkan. Dan sesampainya dia di Korea Selatan, Song-mi sempat menghabiskan waktu berbulan-bulan di tempat penampungan yang juga menjadi tempat penampungan bagi warga negara Korea yang lain yang kabur keluar dari Korea Utara. Dan proses Song-mi selama dia kabur dari Korea Utara dan sampai ke Korea Selatan itu sama seperti sang ibu, memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Namun bagi Song-mi hal ini sangat berat dan rasanya itu bukan 1 tahun tapi seperti 10 tahun pelarian. Nah, Song-mi pun tidak langsung hidup enak karena dia masih harus merasakan bagaimana caranya bertahan hidup di tempat penampungan yang sangat tidak enak. Nah, lalu geng, pada akhirnya setelah penantian yang lama, Song-mi pun bertemu dengan sang ibu yaitu Myung-hui. Dan di saat itu, Myung-hui sambil menangis itu menjelaskan kepada anaknya Song-mi kalau dia selama ini tuh nggak berniat untuk meninggalkan anaknya itu. Dia beralasan kenapa dia pergi duluan karena di saat pelarian keduanya ini, dia itu dibantu oleh perantara. Berbeda dengan pada pelarian pertama ketika mereka bertiga kabur ke Cina. Nah, itu kan mereka benar-benar kabur sendiri mengendap-endap. Tetapi kalau pakai perantara,
perantara ini tidak mengizinkan anak kecil dibawa untuk kabur karena nanti bakal ngerepotin dan juga bakal ketahuan. Nah, makanya Myung-hui menunggu sekian tahun agar Song-mi bisa besar terlebih dahulu. Setelah cukup umurnya, barulah dia membayar perantara untuk membawa kabur Song-mi. Nah, niatnya Myung-hui hanya ingin meninggalkan Song-mi ya kurang lebih 1 tahun. Namun sedihnya 1 tahun tersebut berubah jadi 10 tahun. Yang mana di saat itu memang kakek dan neneknya Song-mi meminta Myung-hui untuk segera pergi. Namun di dalam hati kecil Myung-hui, dia benar-benar nggak mau ninggalin anaknya itu. Dan dia berniat dia bakal ngumpulin uang dan nantinya bakal membawa anaknya itu untuk ikut kabur bersama dia. Dan semuanya terrealisasi. Nah, lalu pada akhirnya geng, mereka pun memilih untuk menetap di Korea Selatan. Yang mana memang Korea Selatan memiliki budaya dan sistem yang jauh berbeda dengan Korea Utara. Inilah yang membuat banyak orang dari Korea Utara itu sulit untuk beradaptasi. Di saat itu, Song-mi benar-benar merasa asing dengan Korea Selatan dan dia berusaha untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang Korea Selatan. Yang mana di saat itu Song-mi terlihat seperti orang yang ketakutan, lalu dia nggak berani berbuat sembarangan. Padahal di Korea Selatan sendiri, orang-orangnya itu ya cukup bebas untuk hidup, diberikan hak hidup yang layak dan boleh bebas berekspresi. Walaupun ya tetap ada aturannya, tetapi aturannya tidak seketat di Korea Utara. Song-mi sering sekali minder ketika dia melihat orang-orang Korea Selatan. Mulai dari stylenya, cara mereka berbicara, cara mereka menjalani hidup. Yang dimana di saat itu padahal secara wajah, kulit, ras semuanya sama. Perbedaannya adalah kebiasaan sejak kecil. Yang mana ya dia sudah dididik dengan keras karena tinggal di sebuah negara yang terisolasi. Nah, lalu singkat cerita, Song-mi pun akhirnya tumbuh menjadi seorang anak Korea Utara yang sudah beradaptasi dengan Korea Selatan. Dia mulai mendapatkan pendidikan, dia mulai mendapatkan pekerjaan setelah pendidikannya selesai, dan dia sudah mulai mendapatkan kehidupan yang layak serta kewarganegaraan Korea Selatan. Nah, di saat itu, ketika Song-mi sudah mulai besar, dia sudah mulai beradaptasi, dia akhirnya mengabdi untuk Korea Selatan dengan menjadi seorang guru. Nah, dia mengajar untuk sekolah-sekolah Korea Selatan, yang mana mata pelajarannya itu adalah soal sejarah kehidupan pahit yang ada di Korea Utara. Dan ternyata banyak sekali murid-muridnya yang takjub dengan cara mengajar Song-mi. Ya gimana enggak geng, Song-mi ini nggak cuma sekedar ngajarin teori, tetapi dia sudah pernah menjalani hal-hal pahit yang dia jadikan pelajaran untuk murid-muridnya. Jadi nggak cuma omong kosong, dia mengajarkan sekaligus memperlihatkan gambaran pengalaman ketika dia menjadi seorang anak Korea Utara. Nah, tetapi di lain sisi, Song-mi ini nggak membenci Korea Utara. Dia malah menyuarakan agar Korea Utara dan Korea Selatan bisa menyatu. Yang mana menurut dia, itu juga merupakan harapan bagi anak-anak muda Korea. Karena ya mau gimana pun mereka satu ras, mereka satu nenek moyang, dan seharusnya mereka itu bersatu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan faktor banyaknya orang Korea Utara yang melarikan diri dari negara tersebut. Ya, seperti yang kita tahu, kayaknya ini pembahasan yang sudah menjadi rahasia umum. Korea Utara, negara yang terisolasi, mereka mempunyai paham komunisme dan di sana juga menerapkan sistem politik dinasti, yang mana pemimpinnya ya bakal itu-itu aja, dari keluarga yang sama nantinya akan turun ke anak-anaknya. Biasanya di negara-negara yang seperti ini, para penguasanya melakukan sebuah propaganda yang membuat rakyatnya memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi dan menciptakan bentuk rasa penghormatan yang tinggi kepada pemimpin negara. Jadi seorang pemimpin negara itu bakal dianggap seperti Tuhan, atau didewakan atau dipuja-puja karena rakyatnya itu sudah di brainwash sejak awal, sudah dicuci otaknya untuk buta terhadap kenyataan, yang mana hal ini membuat mereka menganggap pemimpin negara mereka itu lebih dari segalanya. Tetapi ada juga isu yang mengatakan penghormatan atau pemujaan mereka terhadap pemimpin itu ya masih abu-abu. Bisa jadi karena mereka takut atau memang mereka sudah didoktrin dan mereka percaya kalau pemimpin itu adalah segalanya. Nah, makanya ada sebagian masyarakat Korea yang sebenarnya tidak tahan lagi hidup di Korea. Mereka sudah mulai mengetahui kalau di dunia luar, di negara-negara lain ada kehidupan yang lebih layak. Jadi mereka bisa aja menunjukkan rasa hormat hanya di depan. Hanya secara fisikal mereka menunjukkan kalau mereka hormat terhadap si pemimpin, tetapi di dalam hatinya sebenarnya mereka udah nggak tahan untuk berada di sana.
Dan untuk membrainwash masyarakat Korea Utara sendiri, pemimpin mereka itu punya cara yang benar-benar ampuh, yaitu dengan mengatakan kalau orang dari negara-negara luar itu adalah musuh yang ingin menghancurkan dan menyerang Korea Utara, bahkan ingin menghabisi manusia-manusia yang ada di Korea Utara. Dan brainwash selanjutnya adalah membuat citra dari pemimpin mereka yang saat ini ya Kim Jong Un, ya kan, itu dianggap sebagai malaikat penyelamat yang membuat warganya benar-benar yakin mereka itu semacam terbodohi dengan kalimat-kalimat propaganda-propaganda, pokoknya hal yang bisa membuat jutaan rakyat Korea Utara tersebut percaya kalau penolong mereka hanyalah pemimpin mereka, yaitu Kim Jong Un. Nah lalu pasti kalian bakal berpikir, loh kok bisa sih orang-orang dibohongi atau dibodohi seperti itu? Bukannya sekarang zaman udah canggih. Di Korea Utara itu geng, internetnya terbatas dan bahkan bisa dikatakan nggak ada. Nah bukan karena mereka tidak bisa membuat internet, bisa banget, tetapi aksesnya tidak untuk semua orang. Yang mana hal ini sengaja dibuat agar rakyat Korea Utara tidak bisa mencari informasi mengenai kondisi negara lain yang kenyataannya lebih indah kehidupannya daripada Korea Utara. Dan mereka juga tidak bisa melihat bagaimana pandangan orang luar terhadap negara mereka. Jadi hal itu membuat masyarakat di sana tetap terbrainwash, tetap berada di bawah diktator yang membuat mereka patuh. Nah, lalu apakah ada pengganti internet untuk masyarakat Korea Utara? Jawabannya ada. Untuk menggantikan internet, Korea Utara ini mengandalkan internet yang hanya bisa dipakai di negara tersebut aja dan hanya bisa mengakses mengenai Korea Utara aja. Jadi setiap hari lo kalau misalkan cek Google versi mereka ya isinya muka Kim Jong Un terus gitu. Nggak ada informasi lain, nggak ada hal-hal yang menjadi pelajaran buat mereka supaya mereka punya ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jadi ilmu pengetahuan mereka cuma tentang Korea Utara gitu. Dan yang benar-benar memiliki internet secara luas yang aksesnya secara global itu hanya para pejabat Korea Utara, dan akses besar tersebut bisa menjangkau seluruh dunia itu karena mereka mengakses melalui menara radio milik Cina, jadi bukan di negara mereka. Nah, kenapa hal ini tidak dilakukan di negara mereka? Yaitu tadi, jangan sampai ada warga negara Korea Utara yang bisa memakai internet tersebut. Nah, oleh karena itu, rakyat Korea yang tidak mengetahui apa-apa menganggap kalau dunia luar itu adalah tempat yang menakutkan yang pasti akan menyakiti mereka. Jadi sebagian besar warga negara Korea Utara itu tidak ingin meninggalkan Korea Utara. Dan hal ini juga didukung oleh program pemerintah Korea Utara yang mengatakan kepada rakyatnya, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Korea Utara karena mereka itu sedang dilindungi oleh pemerintah. Apabila mereka keluar dari Korea Utara, maka nantinya mereka akan menghadapi segala hal yang benar-benar mengerikan. Lalu seperti di kebanyakan negara gitu ya, seluruh dunia itu pasti ada yang namanya media, koran, berita gitu ya. Kalau di Korea Utara, pemberitaannya itu hanya seputar Korea Utara doang dan isinya itu adalah propaganda-propaganda yang mendoktrin rakyatnya untuk terus percaya bahwa mereka berada di negara yang tepat dan negara-negara asing yang lain itu adalah tempat yang salah. Salah satunya tentang berita ada seorang anak perempuan pemilik perusahaan Huawei diculik oleh orang Kanada. Dan di Korea Utara kita tidak akan bisa menonton film ataupun acara televisi asing. Nah ini kan berbanding terbalik banget sama Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan kan dengan K-popnya, dengan K-dramanya gitu ya, itu benar-benar menggambarkan bagaimana keberhasilan dunia entertainment. Sementara di Korea Utara hal seperti itu nggak boleh ditonton oleh rakyat mereka karena itu akan membuat pemikiran rakyat mereka malah jadi lebih maju dan bisa berpikir kalau pemimpin seperti Kim Jong Un itu bukanlah pemimpin sebenarnya. Nah jadi mereka tuh nggak boleh nonton acara TV yang berhubungan dengan negara luar. Tapi ada hal yang unik nih geng. Pada tahun 2018 ada girl band asal Korea Selatan yang bernama Red Velvet itu tampil di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Di saat itu Kim Jong Un bersama istrinya yang bernama Ri Jol-soo itu juga menyaksikan langsung penampilan dari girl band ini. Nah biasanya kalau orang-orang menonton konser itu kan ada yang ikutan nyanyi, ada yang ikutan joget, apalagi kalau yang tampil itu adalah boy band dan girl band dari Korea Selatan yang notabene memang sangat terkenal, hype-nya tinggi banget. Tapi yang lucunya adalah ketika Red Velvet tampil di Korea Utara tersebut, semua penontonnya hanya diam hening kayak ngedengerin ceramah atau khotbah gitu. Gak ada yang joget di sana, hanya terlihat orang-orang yang bertepuk tangan setelah penampilan selesai. Hal ini semua dikarenakan mereka itu nggak boleh antusias ketika melihat penampilan artis-artis dari luar negara mereka, apalagi yang berasal dari Korea Selatan. Nah tetapi di dalam hal ini jujur sebenarnya menjadi tanda tanya sendiri buat gua, kenapa Red Velvet bisa manggung di Korea Utara gitu ya? Apa mereka nggak deg-degan gitu?
Dan bagi orang-orang di Korea Utara yang ketahuan memiliki film dari luar negeri, mereka bisa didenda atau bahkan dipenjara selama 2-3 tahun. Nah, jadi menonton film luar di Korea Utara merupakan sebuah tindakan ilegal dan bisa dipidana. Nah, tapi meskipun begitu, walaupun sudah sangat ketat pemerintah Korea Utara melarang hal-hal tersebut, masih tetap ada oknum yang filmnya berhasil diselundupkan ke Korea Utara dan membuat para warga negara Korea Utara itu mengetahui mengenai kondisi negara lain, dan akhirnya mereka menjadi tahu kalau ternyata apa yang mereka percayai selama ini tidak benar, sehingga membuat mereka akhirnya punya keinginan ingin kabur keluar dari Korea Utara. Dan sebenarnya masyarakat Korea Utara yang sudah pernah menonton film luar, mereka itu sangat antusias dan senang sekali, geng, karena hal itu nggak pernah mereka rasakan sebelumnya. Terkadang untuk demi bisa menonton film luar, mereka rela nyawa mereka terancam apabila itu ketahuan. Dan di Korea Utara sendiri itu ada sistem kastanya juga, yang mana misalkan seorang petani itu udah pasti anaknya akan menjadi seorang petani, dan kalau orang tuanya pejabat maka anaknya akan menjadi pejabat. Tetapi tetap ada misalkan kayak orang tuanya petani tapi anaknya tiba-tiba jadi pejabat atau pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, namun hal itu sangat jarang terjadi. Nah, hal itulah yang membuat kualitas hidup orang-orang di Korea Utara itu tidak berkembang, karena mereka terus hidup di lingkaran setan yang sama dari generasi ke generasi. Bagi rakyat Korea Utara yang memiliki kasta rendah, mereka juga mengalami penderitaan dan tidak memiliki kebebasan. Mereka seperti terpenjara di negara sendiri, ya, dari mulai lahir sampai mereka mati. Nah, makanya belakangan sudah banyak warga negara Korea Utara yang berusaha untuk kabur dari negara tersebut apapun resikonya. Menurut artikel berita VOA Indonesia pada tahun 2021, ada sebanyak 63 orang yang berhasil sampai ke Korea Selatan, dan jumlah ini turun lebih dari 90% dibandingkan tahun 2019, di mana ada sebanyak 1047 orang yang berhasil kabur dari Korea Utara dan mengungsi ke Korea Selatan. Lalu di tahun 2022 ada sebanyak 67 orang yang berhasil kabur ke Korea Selatan, dan tahun 2023 ada sebanyak 196 orang. Nah, orang-orang Korea Utara yang berhasil kabur ini nasibnya sama seperti Songmi dan juga ibunya Myung Hui. Akhirnya mereka menemukan kehidupan yang baru yang lebih layak di Korea Selatan, dan mereka merasakan kebebasan yang selama ini mereka mimpi-mimpikan. Dan itulah dia, geng, cerita tentang orang yang kabur dari Korea Utara dan bagaimana kondisi di Korea Utara yang sangat-sangat muram tersebut. Nah, gimana menurut kalian kalau tiba-tiba kalian dilahirkan di sana, geng? Kan kalau kita lahir nggak bisa milih. Tahu-tahu kalian brojolnya di rahim seorang ibu asal Korea Utara. Apa nggak pahit banget gitu ya? Baru lahir langsung berada di dalam sebuah negara yang terisolasi.